Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang menghitung dan menyusun laporan zakat fitrah dan mal untuk organisasi. Yang poin pertama itu ada ketentuan zakat fitrah dan zakat mal serta dasar hukumnya. Zakat merupakan ibadah sosial dalam bentuk harta yang diwajibkan bagi umat Islam. Ketentuan tentang zakat fitrah dan zakat mal memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' ulama. Keduanya memiliki ketentuan hukum yang penerapannya yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk membantu kaum duafa serta membersihkan jiwa dan juga harta umat muslim. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang mana diwajibkan atas setiap individu muslim yang hidup pada bulan Ramadan hingga menjelangnya Idul Fitri. Zakat ini menjadi penutup ibadah puasa dan sebagai bentuk perpisahan diri dari kekurangan yang mungkin terjadi saat kita melaksanakan ibadah puasa. Menurut ulama, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya. Besaran zakat fitrah ini yaitu adalah 1 sok, yang mana 1 sok itu setara dengan kurang lebih 2,5 sampai 3 kg dari makanan pokok setempat. Seumpamanya makanan pokok di suatu daerah itu beras, seperti kita di Indonesia itu beras, berarti zakat fitrah yang dikeluarkan itu yaitu dalam bentuk berupa beras. Jika gandum berarti gandum. Terus ada pun juga zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki dan berkembang. Jenis harta yang terkena kewajiban zakat sangat luas, meliputi emas, perak, uang tunai, tabungan, surat berharga, hasil pertanian, adapun hasil perdagangan, hasil ternak, dan lain-lain sebagainya. Tidak semua harta itu dikenakan zakat mal, karena harta yang telah tidak semua harta itu dikenakan zakat, melainkan hanya harta yang telah mencapai nisab, yaitu ambang batas kekayaan minimal dan telah dimiliki selama 1 tahun atau bisa disebut haul. Ketentuan nisab dan kadar zakat berbeda tergantung jenis hartanya. Misalnya untuk emas dan perak, kadar zakatnya itu 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab. Dalam konteks organisasi, pemahaman akan kedua jenis zakat ini sangat penting karena banyak organisasi yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur zakat. Beberapa organisasi juga memiliki kekayaan yang wajib dizakatkan secara institusional, terutama jika memiliki unit usaha, tabungan, ataupun bentuk aset lain yang berkembang. Maka dari itu, organisasi itu tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga sebagai muzaki atau pemberi zakat apabila organisasi tersebut itu memenuhi ketentuan dari wajib zakat tersebut. Terus yang poin kedua itu ada cara menghitung zakat fitrah dan juga zakat mal, yang mana perhitungan zakat harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar nilai zakat yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kewajiban yang sah dan mencukupi bagi para mustahik. Adapun zakat fitrah itu ditunaikan oleh setiap individu muslim sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam konteks perhitungannya ini, zakat fitrah tidak bergantung pada jumlah harta seseorang. Beda seperti zakat mal, yang mana zakat mal itu bergantung kepada jumlah harta seseorang yang mana harus mencapai nisabnya dalam 1 tahun. Jika zakat
fitrah ini tidak seperti itu. Jadi ya zakat fitrah ini wajib kepada setiap jiwa atau individu, baik itu anak kecil, dewasa, lelaki, perempuan, atau si kaya maupun si miskin, selama tidak termasuk dalam golongan fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah ini takarannya itu dalam satu jiwa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sok itu dari makanan pokok, yaitu jika di Indonesia sendiri kan makanan pokoknya itu beras, jadinya ya kita diwajibkan membayar zakat fitrah dalam 1 sok, yaitu setara dengan 2,5 sampai 3 kg. Dan juga zakat fitrah ini boleh dibayarkan atau dikonversikan dalam bentuk uang. Ya, senilai uang yang dikonversikan itu harus sesuai dengan harga nilai beras yang ada di tempat tersebut. Misalkan jika harga berasnya 15.000 per kilogram, ya zakat fitrahnya itu ya 2,5 kg kali 15.000. Nah, itu kan berarti 37.000 per jiwa. Terus untuk perhitungannya itu seperti contohnya dalam satu keluarga ini ada ayah, ibu, dan 2 anak. Berarti kan ada 4 keluarga. Yang mana membayar zakat fitrahnya ini kan jika dikonversikan atau dibayar menggunakan uang kan per kilogramnya 15.000 dan dikalikan 2,5 kg itu sama dengan 37.500. Nah, membayarkan 4 jiwa ini berarti 4 kali 37.500 ini. Meskipun si ada anak ini masih bayi, selama dia lahir itu sebelum Idul Fitri itu wajib membayar zakat fitrah, kecuali si anak bayi ini lahirnya setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu tidak wajib. Mana ya 4 orang ini berarti kan 37.500 dikali 4 sama dengan 150.000. Nah, berarti dalam satu keluarga tersebut zakat fitrahnya itu jika dikonversikan menggunakan uang itu 150.000. Dan yang berikutnya itu ada zakat mal. Zakat mal ini dikenal dengan zakat harta atau ya harta yang telah mencapai nisab dan haul. Jenis zakat mal meliputi zakat emas dan perak, zakat uang dan tabungan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, serta zakat saham dan investasi. Untuk zakat emas dan perak, nisabnya itu adalah 85 gram. 85 gram emas atau 595 gram perak. Dengan kadar zakat 2,5%. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki emas 100 gram, maka zakatnya adalah 2,5 gram. Jika harga emas itu 1 juta per gram, maka zakatnya itu setara dengan 2.500.000. Nah, itu. Terus ada juga zakat uang dan tabungan, dihitung berdasarkan saldo rata-rata tahunan yang mencapai nisab emas, yaitu 85 gram. Jika total tabungan ada 100 juta, maka zakatnya adalah 2.500.000. Terus zakat uang dan tabungan ini dihitung berdasarkan. Terus ada pun zakat perdagangan, dikenakan atas modal usaha dan keuntungannya, juga sebesar 2,5% jika mencapai nisab. Baik zakatnya juga sama 2,5% jika mencapai nisab. Misalnya usaha dengan modal dan keuntungan sebesar 200 juta, maka zakatnya adalah 5 juta. Terus yang berikutnya itu ada zakat pertanian, yang mana nisabnya itu adalah 653 kg gabah.
jika diairi dengan biaya sendiri, kadar zakatnya itu 5%. Tapi jika diairi secara alami atau ya mengandalkan hujan, itu kadar zakatnya itu 10%. Kenapa kok mahalan alami? Soalnya jika diairi sendiri, maksudnya kita mengairi kok 5%, itu kan kita kan sudah mengeluarkan uang untuk ya pengairan tersebut. Jadinya untuk zakat jika diairi sendiri itu lebih kecil kadarnya daripada secara alami. Terus adapun zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini tergantung jenis dan jumlah ternak yang dimiliki. Misalnya seorang yang memiliki 40 ekor sapi, seorang yang memiliki 40 sapi selama setahun wajib mengeluarkan 1 ekor sapi berusia 1 tahun. Dan yang terakhir itu ada zakat saham dan investasi. Itu juga wajib dizakati jika menghasilkan keuntungan melebihi nisab dengan kadar 2,5% per tahun. Misalnya keuntungannya itu 50 juta, akan menghasilkan zakat 1.250.000. Semua perhitungan ini harus disesuaikan dengan nilai nisab yang berlaku pada tahun tersebut, dan juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam konteks organisasi yang bertanggung jawab mengelola dana zakat. Metode perhitungan zakat fitrah dan mal harus memperhatikan ketentuan nisab, haul, dan kadar zakat yang berlaku dalam syariah Islam. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan pedoman teknis yang jelas agar muzaki dapat menunaikan kewajibannya secara benar dan akurat, serta mustahik menerima haknya secara adil. Keterbukaan dalam perhitungan ini juga membantu dalam menyusun laporan zakat yang transparan dan akuntabel. Terus yang poin ketiga itu ada penyusunan laporan zakat fitrah dan zakat mal oleh organisasi. Nah, agar pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan baik dan profesional, organisasi pengelola zakat seperti Basnas ataupun LAS atau lembaga sejenis perlu menyusun sebuah laporan zakat fitrah dan zakat mal secara sistematik, profesional, dan akuntabel. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak regulator, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada muzaki bahwa dana zakat telah dikelola dengan benar dan disalurkan kepada mustahik yang tepat sasaran, yang mana agar kita juga akan lebih mendapatkan kepercayaan lebih dari muzaki. Sebuah pelaporan itu sangat penting karena yaitu sebuah transparansi, yang mana dari laporan itu kan membuat muzaki akan percaya dengan lembaga kita, yang mana lembaga ini benar, dia telah saya berzakat di sini terus disalurkan seperti ini. Nah, otomatis si muzaki ini bisa saja nanti dia itu bakalan ngajak teman-temannya untuk seumpamanya ingin berzakat, ayo di sini pelaporannya jelas, transparansi. Nah, itu. Terus penyusunan laporan dimulai dari tahap pencatatan setiap penerimaan zakat, baik berupa uang maupun barang. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis zakat, itu zakat fitrah atau zakat mal, dan juga sumber zakat, perorangan, kelompok, atau lembaga. Setelah itu, organisasi mencatat seluruh proses distribusi atau penyaluran zakat yang dilakukan, disertai bukti-bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dokumentasi, foto penyaluran, dan tanda terima dari mustahik. Selain pencatatan penerimaan dan penyaluran, laporan juga harus membuat analisis jumlah muzaki, jumlah mustahik, serta jenis bantuan yang diberikan, itu uang tunai, paket sembako, beasiswa, dan lain-lain. Penyusunan laporan ini sebaiknya menggunakan format standar yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan tabel grafik dan ringkasan eksekutif agar mudah dianalisis oleh semua pihak. Terakhir, laporan zakat ini sebaiknya diaudit oleh pihak ketiga atau auditor independen guna menggunakan kepercayaan publik. Dengan menyusun laporan zakat secara profesional dan akuntabel, maka organisasi pengelola zakat dapat meningkatkan kredibilitasnya serta memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga tersebut. Metode perhitungan zakat fitrah dan mal harus memperhatikan nisab.
dan kadar zakat yang berlaku dalam syariat Islam. Terus yang terakhir itu ada tantangan pengelolaan zakat oleh organisasi dan solusinya. Dalam praktiknya, organisasi pengelolaan zakat seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi zakat di kalangan masyarakat, sehingga banyak individu belum memahami kewajiban berzakat, jenis zakat yang harus dibayarkan, serta tata cara penyalurannya. Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan zakat, baik dari sisi administrasi, akuntansi syariah, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kurangnya infrastruktur digital juga menjadi penghambat dalam proses pelaporan dan distribusi zakat yang cepat dan tepat sasaran. Tantangan lainnya yaitu adalah meningkatnya kebutuhan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana zakat yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, organisasi zakat perlu melakukan berbagai upaya strategis, antara lain meningkatkan edukasi zakat kepada masyarakat serta terus-menerus merekrut dan melatih staf profesional di bidang pengelolaan zakat serta mengembangkan sistem digitalisasi pelaporan dan distribusi zakat. Selain itu, kolaborasi dengan institusi keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan Islam dapat memperkuat kapasitas lembaga zakat dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dengan pendekatan ini diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak besar bagi kesejahteraan umat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dari kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.